Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk materi yang pertama, studi kasus mengenai simultaneous explosion. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 5 sendiri. Yang pertama ada diri saya sendiri, yaitu Dimas Nabil Fadlur Rahman. Kemudian ada rekan saya, Safira Kemala Putri. Dan satu lagi, Sri Deva Salsabila. Untuk yang pertama, latar belakang Amy West dan Collins. Untuk Amy West menderita luka di kakinya ketika sebotol soda berkarbonasi meledak. Dia mengklaim bahwa itu meledak di salah satu rak belanjaannya yang lebih rendah saat dia meraih botol soda berkarbonasi lainnya. Pengacara Amy, Martin Leonard, menyewa insinyur Dan Collins untuk bersaksi. Dari pandangan Dan Collins, selama pemeriksaan sidang, pengacara lawan bertanya kepada Dan Collins, bukankah ledakan akan meninggalkan residu di rak? Dan tahu bahwa ledakan spontan kemungkinan akan meninggalkan residu di rak. Dia tahu bahwa satu-satunya residu ada di lantai, menunjukkan bahwa Amy West mungkin telah menjatuhkan botol lainnya. Tetapi dia juga tahu bahwa pengacara Amy tidak ingin dia secara sukarela memberikan informasi bermanfaat kepada para terdakwa. Dia merenungkan pilihannya. Haruskah dia berkata ya, secara implisit mengkoreksi pengacara lain? Haruskah dia bertanya kepada pengacara lain apakah dia bermaksud mengatakan spontan? Atau haruskah dia menanggapi dengan cara yang tidak akan memberikan jawaban yang pasti dicari oleh pengacara lawan? Dari studi kasus tersebut dapat kita simpulkan untuk pandangan etika profesi di kasus tersebut. Di mana kode etik yang berlangsung dalam situasi ini sebagai seorang saksi ahli Dan Collins seharusnya mengikuti kode etik yang berlaku dalam profesinya. Berikut adalah prinsip yang sebaiknya diterapkan oleh Dan Collins. Yang pertama adalah kejujuran. Dan Collins seharusnya berkomitmen untuk memberikan kesaksian yang jujur dan akurat berdasarkan pengetahuannya sebagai seorang insinyur. Ia tidak boleh memberikan kesaksian palsu atau menyembunyikan informasi yang relevan. Yang kedua, netralisasi. Dan Collins harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam kasus. Tugasnya adalah menyajikan fakta dan analisis teknis yang objektif tanpa adanya bias. Yang ketiga, kewajiban profesional. Sebagai saksi ahli, Dan Collins memiliki kewajiban profesional untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan pengetahuannya sebagai seorang insinyur. Ia tidak boleh memanipulasi atau mengubah fakta demi kepentingan salah satu pihak. Yang keempat, kolaborasi dengan pengacara. Dan Collins sebaiknya bekerja sama dengan pengacara yang memperkerjakannya. Dalam hal ini, Martin Leonard. Untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan disajikan dengan tepat dan dalam konteks yang sesuai. Yang kelima, tidak menyembunyikan informasi yang penting. Sama kayak poin pertama tadi, Dan Collins haruslah jujur. Dalam hal ini, Dan Collins harus mempertimbangkan kode etik insinyur dan kewajiban profesionalnya. Tetapi juga harus bekerja sama dengan pengacara yang memperkerjakannya untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan strategi hukum yang telah ditentukan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai defektif sensor akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Sri Deva Salsabila. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kasus selanjutnya itu tentang defektif sensor, di mana terdiri dari beberapa pokok pembahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, penyelesaian, dan kesimpulan. Adapun yang pertama yaitu latar belakang, di mana untuk latar belakangnya ini menceritakan tentang Charlie Long yang merupakan seorang insinyur yang bekerja di suatu perusahaan mobil di tahun 2010. Charlie Long bekerja di Departemen Sensor Otomatis, di mana tugasnya yaitu merancang dan menguji sensor elektronik untuk bagian-bagian mobil. Eh, di mana dirilisnya Lighting 100 versi terbaru ke pasar nasional yang dilengkapi dengan sensor inovatif sebagai fitur keselamatan kendaraan.
Sensor tersebut menyempurnakan model sensor dari sensor Bolt 80 yang digunakan 2 tahun sebelumnya. Charlie yakin bahwa ia dan perusahaannya dapat menghasilkan sensor yang cocok dengan Bolt 80 dengan cepat. Charlie dan departemennya berkomitmen untuk tepat waktu dalam mempersiapkan sensor model Lightning 100. Namun, tantangan desain jauh dari yang mereka harapkan, dan mereka sudah terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, mereka berada di bawah tekanan untuk menyiapkan sesuatu sebagai kunci untuk keberhasilan pesaing dengan Bolt 80. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana masalah yang terdapat di kasus ini ada 3, yaitu apa sumber masalah dari Lightning 100. Yang kedua, dengan siapa Charlie membagikan apa yang telah ia pelajari sebagai insinyur. Yang ketiga, yaitu haruskah Charlie membagikan apa yang telah ia pelajari sebagai insinyur. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Deva. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafira Kemala Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari kasus defektif sensor. Beberapa bulan setelah Lightning 100 diluncurkan, serangkaian data yang mengganggu muncul. Sebuah persentase tabrakan yang tinggi mengakibatkan cedera serius atau kematian penumpang Lightning 100. Persentase yang jauh lebih tinggi dari tabrakan berupa yang melibatkan Bolt 80. Charlie menyadari bahwa masalah mungkin terletak pada sensor elektronik baru. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHSH mengusulkan bahwa untuk melakukan studi rinci tentang Lightning 100. Meskipun tidak dapat menentukan sifat pasti dari masalah tersebut, NHTSH menemukan bahwa bagi sebagian orang yang memiliki alasan bahwa sensor elektronik baru tidak berfungsi dengan sesuai desain, semua Lightning 100 baru harus ditarik kembali sesegera mungkin untuk memperbaiki masalah. Charlie mencoba memeriksa ulang desainnya. Charlie menyadari bahwa ada cacat pada desain yang sangat spesifik. Charlie ini yakin mengapa hal tersebut tidak akan terlihat jelas bahwa tidak banyak dialami oleh insinyur listrik. Charlie akan melanjutkan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui masalah yang terjadi. Charlie harus membagi apakah yang telah ia pelajari kepada rekan-rekan kerjanya, ada yang di departemennya. Charlie harus membagikan ilmu yang telah ia pelajari agar tidak ada kejadian atau tragedi kecelakaan pada produk yang ia produksi dan juga untuk dapat menghindari tuntutan hukum terhadap individu, departemen, dan perusahaan. Jadi kesimpulannya, kecelakaan yang terjadi pada pengguna Lightning 100 disebabkan oleh kecacatan pada sensor elektronik yang diciptakan Charlie hingga persentase kecelakaan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kecelakaan Bolt 80. Charlie harus membagikan apa yang telah ia pelajari ke semua komponen perusahaan agar dapat meminimalisir kesalahan pada produk suatu barang yang diciptakan oleh Charlie ataupun perusahaannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 5. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kelompok 5 dapat memberi manfaat kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh nanti pertanyaannya dikirim di grup WA ataupun chat pribadi ke kami. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.